Pada anggrek Cattleya biasanya yang normalnya hanya satu tunas aktif per rumpun ya, sedangkan yang ini ada 3 tunas aktif dalam satu rumpun begini. Ini 1 tunas aktif, 1 2 3 sama yang ini. Nah, ini dalam satu rumpun ada 3 tunas aktif, jadi nantinya bakal cepat banyak ya kalau caranya seperti ini. Dan caranya sangat mudah, sangat simpel, tinggal ditekan aja tombol subscribe-nya yang buat yang belum subscribe, dan simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana agar anggrek Cattleya kita bertunas dengan banyak. Karena untuk pembungaan pada anggrek Cattleya khususnya ya, dia hanya berbunga dari tunas yang baru seperti ini. Tunas-tunas baru ini nantinya dia membawa calon-calon bunga, sedangkan untuk tunas yang sudah berbunga atau yang gagal berbunga sangat kecil kemungkinannya untuk berbunga kembali. Jadi kita sementara fokus ke pertumbuhan anakan ya, anakan Cattleya, tunas Cattleya, agar peluang berbunganya lebih besar. Jika anakannya lebih banyak, peluang berbunga pun lebih besar, tapi harus diimbangi dengan pemupukan tentunya ya, dan penyiraman dan lain-lainnya dah segala macam. Ini yang normal, yang sebelum saya treatment ini cuma satu ya, satu tunas baru, satu jalan, satu jalur lajur. Dari satu tunas ini numbuh tunas, ini numbuh lagi, ini numbuh lagi, terus numbuh lagi satu-satu. Biar banyak, triknya sangat mudah. Ini udah saya terapkan di keti yang ini. Nah, untuk yang ini dia bisa 3 tunas sekaligus dalam satu rumpun begini, padahal belum terlalu besar ya. Harusnya dilakukan ini trik ini untuk keti yang udah rumpunan yang agak banyak. Kalau yang seperti ini sebaiknya jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan dipaksakan mungkin akan terlalu kecil, nantinya keluar tunasnya kecil. Sebaiknya tunggu dulu ketinya agak besar baru bisa di treatment. Nah, ini ya saya coba, bisa juga seperti ini, cuman memang berisiko kalau yang masih remaja. Kalau yang udah dewasa udah aman. Nah, ini lur, ini tunasnya jadi satu ya, satu tunas satu. Ini yang kedua, kelihatan nggak ya? Yang kedua, tunas aktif, bukan tunas tidak aktif. Satu lagi ada di sini masih kecil. Nah, ini satu nih, satu lagi. Di totalnya ada 3 tunas ya dalam satu rumpun ini. Ini satu tunas pertama, 1 2 3 sama yang ini. Ini tunas aktif semua. Nantinya dalam satu rumpun begini ada 3 lajur pertumbuhan tunas, dan peluang berbunganya pun ada 3 peluang ya, dibanding yang tadi cuma 1 peluang. Kalau ini kan 3 tunas, ada 3 peluang berbunga. Tinggal dipupuk aja. Kalau udah agak besar nanti tunggu bentar lagi kasih pupuk bunga biar cepat pembungaannya. Triknya sangat mudah. Untuk anggrek seperti ini tinggal dikerat sedikit lur, saya unjukin. Biar cepat berbunga, biar cepat bertunas maksudnya. Ini saya kerat di sini nih. Jadi nutrisinya dia terhambat yang ke sini, nutrisi dari sono. Nah, karena ada bekas keratan di sini, ini pun bisa keluar tunas di sininya. Kalau gak dikerat, ini biasanya tunasnya nggak aktif. Tunas tetap ada, cuman dia tidak bertambah besar ya, nggak aktif. Dia fokus ke pertumbuhan tunas yang paling ujung, yang paling muda. Nah, yang ini udah pasti paling bongsor. Biasanya begitu rata-rata ya kalau untuk keti. Untuk hampir semua jenis anggrek sih kalau tunas muda begini paling bongsor. Ini saya kerat di sini, di sebelah sini juga kerat juga. Ini total ada 3 keratan, cuman yang satu gagal. Nah, ini juga saya kerat. Ini saya kasih 2 batang per keratan. Sini saya kerat juga sedikit. Ini numbuh tunas di sini. Tumbuh. Kalau gak dikerat ini nggak aktif tunasnya, biasanya nggak numbuh. Di sini juga saya kerat juga. Aduh susah, woi. Nah, ini nih. Ini saya kerat juga di sini. Cuman tunasnya nggak aktif. Ini kurang bagus kayaknya. Apa kurang dalam keratannya. Ini ada tunas juga di sini. Cuman nggak aktif. Masih segini-gini aja. Yang aktif 3, tapi udah 3G udah lumayan dah. Ini udah saya kerat lagi karena udah 3 udah numbuh, dia udah maksimal untuk anggrek sebesar ini ya untuk ukurannya. Dan keratan ini dilakukan ketika pasca bunga, kalau bisa jangan sedang berbunga ya. Ini kan udah berbunga nih pasca bunga. Ketika bunganya sudah rontok, saya kerat agar pertumbuhannya maksimal, pertumbuhan tunasnya biar banyak. Kalau misal angreknya masih muda, sebaiknya jangan, biarkan dulu agak tua dulu. Kalau dipaksakan ketika anggrek muda, nantinya tunasnya agak maksimal juga, jadi dia kurang besar, kurang bongsor. Seperti ini ya contohnya. Ini kan batang awalnya masih kecil daunnya, tunasnya pun kecil.
Beda sama yang ini udah batang-batang besar, tunasnya besar, nantinya pembungaannya juga maksimal kalau untuk batang-batang besar. Jadi kalau misalkan anggrek katinya masih kecil, masih remaja, tahan dulu aja, sabar dulu. Nanti kalau udah dewasa, kalau mau cepat perbanyakannya, cepat banyak, bisa di seperti ini triknya. Untuk saat ini terutama di Indonesia ya, mulai musim penghujan, jadi trik ini harus agak hati-hati juga, soalnya kalau kita kasih keratan, kasih luka di sini ini rawan jamur. Jadi sebaiknya gunakan pisau yang steril dan juga dilumuri dengan fungisida. Kalau saya pakai antrakol, fungisida tepung, habis kerat kasih fungisida. Tapi jangan semua ya. Kalau misalkan seperti ini kan masih belum terlalu gede, ini udah dewasa size-nya, cuman memang belum terlalu tua, belum terlalu banyak. Jadi sebaiknya jangan dihabisin, kasih setengah aja cukup, atau sepertiga dari ukuran batang. Setengah, sepertiga, seperempat, dinaikin aja dah, diatur-atur seperempat. Kalau masih aman, naikin setengah, kerat lagi. Kalau masih aman, sepertiga. Kalau misalkan udah banyak rumpunannya, udah gede, diputusin aja, gak masalah, lebih bagus, malah lebih cepat. Misalkan udah rumpunan udah banyak, udah sekitar ada 10 batang per gininya, dipotong aja 3 bluk dari 3 batang, potong 3 batang, potong. Itu biasanya lebih bagus, lebih cepat kalau banyak mah. Dan pemotongannya jangan satu-satu sih, beresiko. Seperti ini kan satu-satu, ini beresiko. Kalau harusnya 2 3 idealnya 1 2 3 potong di sini, 1 2 3 potong di sini ya. Ini 1 2 3 potong lagi. Kalau saya ini coba satu, makanya kasihnya cuma setengah keratannya, tapi lumayan, ini bisa numbuh juga, biarpun satu batang bisa numbuh. Begitu aja sih, gak ribet. Nah kalau pembungaan biasanya untuk hati ya, biar cepat berbunga, seusia di bawah ini udah harus sekali dikasih pupuk pembungaan. Kalau untuk hati dewasa ini udah 2 minggu kemarin, 2 minggu yang lalu udah saya kasih pupuk bunga juga, biar dia tumbuh bunga dengan maksimal. Tapi jangan terlalu berharap tumbuh bunga ya, soalnya untuk hati kadang ada bisa bunga, kadang enggak juga. Makanya triknya seperti tadi, saya kasih banyak tunas biar peluang berbunganya lebih banyak. Pupuk pembungaannya kalau seperti ini boleh semprot, boleh juga disiram. Kalau misalkan sudah spike atau sudah keluar amplop, mending disiram aja biar aman, biar kejaga ininya. Takut khawatirnya dia gak tahan pupuk kimia, spike-nya atau amplopnya bisa gosong, itu sayang juga, udah keluar spike nanti gosong. Jadi mending disiram aja, siram ke media cor, gak masalah sih disiram yang penting akarnya banyakin dulu. Makanya penting untuk menyehatkan anggrek, menyuburkan daun dan menyuburkan akar agar pemupukan maksimal. Kalau daun banyak disemprot maksimal, kalau akar banyak disiram juga maksimal. Itu pupuk bisa terserap semua dan pembungaan pun bisa bagus nantinya. Itu aja sih, kalau merawat hati gak ribet. Kalau untuk penempatan saya gantung ya, yang tadi juga saya gantung juga sama, cuman saya copotin dulu sementara. Itu untuk menjaga ketersediaan udara atau sirkulasi udara lebih bagus, pertumbuhannya pun lebih bagus. Dan untuk penempatannya, intensitas cahaya ini berkisar di 60 sampai 75% cahaya matahari. Ini sedikit di atas anggrek bulan dan di bawah dendrobium. Kalau full matahari, full sun, ini bisa gosong bunganya. Kadang di daunnya juga bintik-bintik hitam bisa berbunga, tapi begitu resikonya. Daunnya bintik-bintik hitam karena terlalu banyak matahari, kepanasan, sama daunnya juga, bunganya biasanya agak gosong-gosong, gak mulus. Kalau di bawah naungan ini biasanya mulus, cakep bunganya bagus, daunnya pun bagus, anggreknya pun sehat. Untuk pemupukan biasa saya lakukan seminggu sekali aja, cukup seminggu sekali dipupuk pembungaan kalau untuk sebesar ini. Kalaupun tanpa pupuk pertumbuhan gak apa-apa, kalau udah dewasa begini mah dari mulai keluar tunas ajar aja pupuk pembungaan biar cepat pembungaannya, biar full. Untuk beberapa keti saya ada beberapa ID yang berbunga, yang gampang berbunga, terutama di mantini ya. Mantini udah pasti gampang banget berbunga. Ada yang beberapa juga yang agak susah pembungaannya, tapi berbunga juga sih alhamdulillah. Seperti yang ini nih gagal berbunga, ini udah amplop gagal berbunga. Yang ini mudah-mudahan bisa bunga juga. Jadi sabar-sabar aja dulu, suburkan dulu aja anggreknya, suburkan anggreknya, akar, daun, dan juga tunas untuk keti khususnya. Karena pembungaan kan tadi dari tunas yang baru, semakin banyak tunas semakin besar peluang anggrek kita bisa berbunga.
Sekian aja dulu dah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.